Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kaji kita dalam kitab Minhajul Abidin, masih di awal ikul Aqabatul Awaik atau Gunung Rintangan. Ini adalah merupakan rintangan yang keempat, yaitu rintangan nafsu. Rintangan nafsu. Seperti sudah disampaikan terdahulu bahwa rintangan nafsu ini merupakan rintangan yang paling sulit, musuh yang paling sulit dihadapi, karena ini merupakan musuh dari dalam diri kita sendiri. Musuh dari dalam ini biasanya menghadapinya sangat sulit dibandingkan kita menghadapi musuh dari luar. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita harus betul-betul memperhatikan kondisi musuh yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita akan mengenal lebih jauh apa yang biasanya digunakan oleh musuh. Melalui apa musuh itu atau nafsu itu hinggap dan berada di dalam diri kita. Seperti kita ketahui bahwa kita sebagai manusia ini itu dilengkapi dengan berbagai peralatan, dengan berbagai piranti untuk kehidupan. Kalau boleh dikatakan, Allah sudah melengkapi diri kita dengan berbagai alat yang digunakan untuk menopang kehidupan kita, termasuk untuk beribadah. Nah, di antaranya alat-alat yang Allah berikan kepada kita seperti mata, telinga, lidah, perut, hati, dan otak atau pikiran. Nah, itu merupakan bala tentara yang diberikan kepada kita. Dan biasanya nafsu itu akan masuk kepada alat-alat tersebut. Padahal sejatinya alat-alat tadi seperti mata, telinga, lidah, perut, hati itu dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Karena alat-alat itu juga yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhir nanti. Di yaumil akhir nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, karena alat-alat ini sejatinya akan harus dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, maka melalui alat-alat itulah nafsu akan masuk untuk merintangi ibadah kita, untuk merintangi perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang pertama adalah mata. Bagaimana dahsyatnya nafsu masuk ke dalam mata. Bahkan boleh dikatakan mata ini merupakan tempat panahnya setan. Tempat panahnya setan. Dan akan tajam sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana seharusnya kita mengendalikan mata ini. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin, yaghuddu, agar mereka memelihara min absarihim, dari pandangan mata mereka, wa yafidhu furujahum, dan juga memelihara farjinya, dzalika azka, yang demikian itu lebih bersih, lahum, bagi kalian. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah maha mengetahui atau maha waspada bima yasnaun, terhadap apa-apa yang kalian kerjakan wahai orang mukmin. Dari sini saudara-saudara sekalian terlihat sekali bahwa Allah sudah memperingatkan kepada kita agar kita mampu untuk mengendalikan tatapan mata. Kemudian di dalam ayat ini paling tidak ada 3 bagian yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dari ayat ini mengandung ta'dibun, mengandung unsur adab. Ada ajaran adab di sini. Kemudian wa tanbihun, juga merupakan peringatan, pangeling-eling bagi kita. Dan yang ketiga, wa tahdidun, juga termasuk mengandung unsur-unsur memberikan rasa takut atau menakut-nakuti. Di bagian mana yang mengandung unsur adab? Di dalam firman Allah tadi, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang yang beriman agar memejamkan matanya atau memelihara matanya, memelihara pandangan matanya. Nah, ini termasuk adab. Jadi adab seorang mukmin itu matanya jangan liar, tidak boleh jelalata. Mata hanya dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Mata hanya dipergunakan untuk melihat yang hak saja. Jangan dipergunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan atau yang batil. Nah, itu termasuk adab nih. Agar kita mampu menjaga mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Jadi dalam ilmu tasawuf ini sangat penting. Kenapa harus dijaga? Yang pertama, dari seluruh peralatan tadi sesungguhnya muaratnya nanti itu akan masuk ke dalam hati manusia. Apa yang terekam oleh mata itu akan masuk ke dalam hati manusia. Nah, dalam kesempatan berikutnya nanti kita akan bahas tentang qalbu. Ini lebih luas lagi. Tetapi di awal ini disampaikan bahwa seluruh peralatan tadi, mata, telinga, lidah, bahkan perut, itu akan mempengaruhi kondisi hati manusia. Kalau matanya tidak dijaga, maka hatinya akan terpengaruh. Dengan kata lain, bersih dan tidaknya hati seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi dari alat-alat tadi. Secara sederhana, hati akan bersih apabila matanya bersih. Hati akan bersih apabila telinganya bersih dari mendengar yang
diharamkan. Hati akan bersih apabila lidahnya juga bersih. Tidak digunakan untuk membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu juga hatinya akan bersih apabila apa yang masuk ke dalam perutnya itu bersih. Jadi ini merupakan kunci agar bagaimana hati kita menjadi bersih. Menjadi kunci agar bagaimana pikiran kita menjadi bersih. Karena hati dengan pikiran itu akan nyambung. Nanti kita akan sampaikan bagaimana sebetulnya posisi hati di dalam diri manusia. Hati itu adalah ibarat rajanya. Sementara peralatan tadi adalah merupakan bala tentaranya. Ya. Nah di sini mengandung adab. Adab ini bukan hanya pada mata sebetulnya. Telinga juga harus dijaga adabnya. Artinya, telinga jangan diumbar untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak berguna. Apalagi pembicaraan yang mengandung unsur ghibah, unsur maksiat, unsur fitnah, unsur adu domba dan sebagainya. Jangan dipergunakan untuk mendengarkan hal yang demikian. Tapi gunakanlah untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Gunakanlah untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Mendengarkan kajian Al-Quran, mendengarkan pembacaan suci Al-Quran, mendengarkan zikir, dan hal-hal lain yang akan membersihkan hati kita. Begitu juga lidah. Lidah juga harus dipelihara. Adab-adab lidah apa? Janganlah berbicara yang tidak perlu. Janganlah lidah kita digunakan untuk berbicara hal-hal yang mudarat, apalagi yang mengandung unsur fitnah. Itu berbahaya. Karena sesungguhnya Rasulullah sangat mengkhawatirkan dari peralatan itu, yang paling dikhawatirkan adalah lidah dibandingkan peralatan yang lain. Karena lidah ini sangat tajam. Bahkan dapat merusak hati orang itu sendiri yang berbicara, termasuk hati orang yang mendengarnya. Itulah berbahayanya lidah. Fitnah ditimbulkan dari lidah. Pembicaraan yang buruk ditimbulkan dari lidah. Oleh karenanya, hifdzul lisan, kalau di sini tadi ada hifdzul basar, hifdzul farji, menjaga pandangan, menjaga lidah, menjaga farji. Itu harus betul-betul ditaati. Termasuk butun, perut juga harus dijaga. Jangan sampai perut kita diisi oleh hal-hal yang tidak berguna, apalagi yang mengandung unsur haram. Karena setiap perut yang diisi oleh barang haram, maka ini akan mempengaruhi kondisi hati orang itu. Sangat sulit hati orang itu akan bersih apabila perutnya selalu diisi dengan barang-barang haram. Termasuk barang haram itu, ada barang haram secara zati, secara zatnya memang haram, tetapi ada barang halal tapi memperolehnya dengan cara yang haram. Sama-sama haram. Karena barangnya halal tapi memperolehnya dengan cara haram. Berarti itu barang haram juga. Jadi harus dijaga. Hifdzul itu harus dijaga juga perut. Jangan asal masuk ke dalam perut. Yakinkan bahwa yang masuk ke dalam perut adalah perkara-perkara halal. Makanan-makanan yang halal, minuman-minuman yang halal. Nah seperti itu saudara-saudara sekalian. Itu juga adab. Sama. Adab mata, jangan memandang yang diharamkan oleh Allah. Pandanglah sesuatu yang bermanfaat untuk ibadah kita. Karena apabila terlalu sering melihat apa yang diharamkan, maka hati kita akan rusak nanti. Ibadah kita otomatis akan rusak. Sholatnya tidak khusyuk, pikirannya tidak tenang. Ujung-ujungnya hati yang terganggu. Begitu juga telinga. Kalau kita terbiasa mendengarkan perkara-perkara yang tidak berguna, obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat, yang tidak ada ilmunya, apalagi obrolan yang menyesatkan akidah, lama-lama hati kita juga akan terpengaruh. Disitulah khatir akan masuk, dan setan akan membumbui setiap pendengaran itu. Setan akan membumbui setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita ucapkan.
akan dibumbui oleh setan. Sehingga dengan demikian manusia semakin jauh terjebak di dalam kemungkaran. Ini berbahaya. Kalau sudah seperti ini, akan menjadi rintangan yang sangat berat di dalam perjalanan menuju kepada Allah. Perjalanan ibadah, ibadahnya jadi berat, sulit untuk melangkahkan kaki menuju kepada ibadah, sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Itu dari sisi adab. Kemudian yang kedua, tanbih. Tanbih ini peringatan, pengingat-ingat. Di dalam ayat mana? Dari ayat tadi, dzalika azkaru, bahwa yang demikian itu lebih bersih bagi kalian. Jadi apabila kita mampu menjaga seluruh panca indera kita, peralatan-peralatan tadi dijaga oleh kita, maka itu akan membersihkan hati kita, akan membersihkan hati kita, akan membersihkan pikiran kita. Nah, ini peringatan dari Allah bahwa adab tadi akan membersihkan lebih bersih. Yang bersih apa? Hati ujung-ujungnya. Karena semuanya akan bermuara ke hati. Hati yang mengendalikan, masuk ke dalam pikiran. Kalau apa yang kita lihat ini adalah perkara-perkara jelek, apa yang kita dengar ini adalah perkara-perkara buruk, apa yang kita ucapkan adalah sesuatu yang mengandung unsur-unsur kemaksiatan, maka hati akan terganggu dan otomatis akan timbul banyak penyakit di dalam hati manusia. Penyakit hati ditimbulkan dari hal itu sebetulnya. Cikal bakalnya maksudnya dari situ. Belum lagi nanti setan memasukkan khawatir-khawatirnya dengan berbagai jebakan dan tipu dayanya yang sudah kita pelajari di dalam bab-bab yang terdahulu. Jadi menjaga itu semua akan mengakibatkan bersihnya, itu lebih bersih bagi hati kita. Bagi hati kita itu akan lebih bersih. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan tahdid. Tahdid ini yaitu untuk menakut-nakuti agar orang itu takut. Yaitu firman Allah, "Innallaha khabirum bima yasnaun." Sesungguhnya Allah Maha waspada terhadap perkara-perkara yang kalian lakukan. Jadi kita harus mengerti di sini, harus bermakrifat di sini bahwa Allah waspada. Kalau waspada itu bukan sekedar melihat, tapi betul-betul melihat dan mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Bahkan apa yang terlintas di dalam hati kita, Allah waspada, Maha waspada dan tahu. Tidak ada yang terlewat daripada pengetahuan Allah. Tidak ada yang terlepas daripada pengamatan Allah. Termasuk hianatnya hati, hianatnya mata. Itu diketahui oleh Allah. Hianatnya telinga, hianatnya lidah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian, mudah-mudahan kalau kita mengetahui bahwa Allah itu Maha waspada terhadap apa yang kita lakukan, kita mampu untuk menjaga, mampu untuk memagari seluruh piranti atau peralatan yang Allah titipkan kepada kita, yang berbentuk mata, telinga, lidah, dan perut, serta hati. Dan setan akan memanfaatkan piranti-piranti itu. Dan nafsu juga akan masuk di situ. Nafsu akan masuk di seluruhnya. Nafsu untuk melihat, nafsu untuk mendengar, nafsu untuk berbicara hal-hal yang buruk, termasuk nafsu dalam urusan perut. Nafsu masuk di situ. Setan hanya mengemas kembali.
Setan hanya memperparah kondisi. Padahal sebetulnya di dalam diri manusia sudah ada nafsu itu. Keinginan untuk melihat sesuatu, itu kan dari dalam diri kita. Keinginan rasa penasaran untuk mendengar sesuatu yang buruk. Kepo. Dalam bahasa sekarang kepo. Pengen tahu sesuatu hal yang buruk. Apa yang diobrolkan orang, sesuatu hal yang berbentuk fitnah, biasanya orang kan kepo. Pengen tahu. Nah, kepo ini adalah nafsu. Sebaiknya kalau itu mengandung unsur fitnah, jangan terlibat di situ. Lebih baik kita mundur. Perhatikan dari jauh saja. Kemudian tabayun, lakukan tabayun. Kita simak baik-baik. Jangan sampai kita terlibat di dalam pembicaraan yang mengandung unsur fitnah. Apalagi pembicaraan yang bermaksud mungkarat, mengandung unsur permusuhan, mengandung unsur yang menyesatkan kepada akidah. Jangan dengarkan kalimat-kalimat atau pembicaraan yang akan menghancurkan akidah kita, yang akan mendaftarkan akidah kita, yang akan merintangi perjalanan ibadah kita. Semakin lama kita melihat sesuatu yang tidak bermanfaat, semakin lama kita mendengarkan sesuatu yang akan menghancurkan himmah kita untuk menuju kepada Allah, semakin lama hati kita akan berkikis, ghirahnya, keinginannya untuk beribadah kepada Allah akan habis. Hati akan lemah di situ. Ini bahayanya. Ya, ini bahayanya nafsu. Berarti nafsu yang menang. Dan setan akan bersorak-sorai, bergembira. Karena dibantu oleh bala tentara nafsu. Bala tentara nafsu yang ada pada diri manusia. Itulah saudara-saudara sekalian. Saya rangkum sekaligus. Ya. Kalau diurai satu-satu terlalu panjang, saya rangkum sekaligus pada prinsipnya sama, bahwa kita diperintahkan oleh Allah dalam rangka mengendalikan hawa nafsu ini. Yang utama adalah jaga adab mata dalam melihat, adab telinga dalam mendengar, adab lisan ketika berbicara, dan adab perut ketika makan dan minum. Itu yang harus dijaga. Yang kedua, ingat-ingatlah bahwa yang demikian ini jauh lebih baik bagi kalian, jauh lebih bersih bagi kalian, akan membersihkan hati dan pikiran kalian. Kita sering menginginkan hati yang bersih, kita sering menginginkan pikiran yang bersih, tapi kita tidak menjaga pandangan mata kita tidak menjaga telinga kita, tidak menjaga lisan kita, dan tidak menjaga makanan kita. Bagaimana hati kita akan bersih? Bagaimana pikiran kita akan jernih? Apabila setiap hari dijejali dengan kotoran-kotoran, kotoran yang masuk lewat mata, kotoran yang masuk lewat telinga, kotoran yang lewat lisan, dan kotoran yang lewat perut. Jadi akhirnya di dalam diri kita banyak kotoran-kotoran, banyak sampah-sampah yang tidak berguna. Nah, inilah yang menyebabkan timbulnya banyak penyakit lahir maupun penyakit batin. Yang paling berat adalah penyakit batin. Timbullah di situ sifat sombong, ujub, riya, takabur, sum'ah, dan sebagainya. Karena terlalu banyak kotoran-kotoran yang masuk lewat panca indera tadi. Nah, kemudian yang ketiga tadi sudah disampaikan, harus menjadi benteng bagi kita dan yakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengetahui dan maha waspada terhadap khianat panca indera yang ada dalam diri kita. Jangan dikira Allah tidak tahu pandangan kita. Jangan dikira Allah tidak tahu apa yang kita dengarkan dan apa yang kita ucapkan, termasuk apa yang kita makan. Itu kata kuncinya untuk menghadapi nafsu. Karena nafsu akan menggunakan beberapa hal tadi, alat-alat yang sudah disiapkan di dalam diri kita, melalui piranti-piranti itu, melalui peralatan-peralatan itu. Seyogyanya dan sejatinya alat-alat tadi digunakan untuk beribadah kepada Allah. Mata digunakan untuk membaca Al-Quran dan membaca ayat-ayat Allah, baik yang berbentuk ayat-ayat Qur'aniyah maupun yang berbentuk ayat-ayat kauniyah di alam semesta. Gunakanlah itu, karena mata ini di akhirat nanti akan memandang wajah Allah. Bagaimana kita bisa memandang wajah Allah kalau seandainya di dunia digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, bahkan mengandung maksiat?
begitu juga telinga dan lisan. Bahkan di akhirat lidah ini akan dikunci, tidak akan berbicara, tidak akan bisa berbicara. Yang akan menjadi saksi adalah tangan, kaki, dan anggota tubuh kita yang lain. Itulah saudara-saudara sekalian, khusus untuk qalbi, untuk hati, kita akan berbicara di dalam pasal tersendiri. Karena itu sangat panjang pembahasannya dan jauh lebih penting karena hati merupakan raja di dalam diri manusia yang mengendalikan seluruh aktivitas kehidupan bermula dari hati. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.